Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini mari kita awali pertemuan ini dengan baca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Al-Hadihini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Gimana kabarnya? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan halal marketing dalam perspektif hadis. Ya, jadi kita hidup di zaman global ini, zaman global di mana pasar bebas ini sudah mulai bergulir, sehingga para generasi milenial ini dalam menjalankan bisnis tidak lagi menggunakan model bisnis yang secara konvensional. Mereka sudah lebih canggih. Jadi mungkin di antara kalian sudah sering melakukan bisnis online. Entah itu dia menggunakan toko-toko online semacam Tokopedia, Shopee, terus apa itu Lazada atau di marketplace Facebook misalkan. Bahkan ada beberapa yang lebih maju lagi, misalkan dia melakukan bisnis startup, dia membuat semacam sistem, ya, semacam sistem yang secara otomatis akan mengumpulkan pundi-pundi uang, pundi-pundi dana di sana. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, pokoknya dia hanya melakukan membuat sistem, setelah sistem jadi dia tinggal duduk manis, bisnis itu akan jalan. Misalkan kayak mungkin kalian tahu misalkan aplikasi Gojek, Facebook, Twitter, itu mereka hanya membuat sebuah sistem. Ya, mereka membuat sebuah sistem yang kemudian sistem itulah yang akan bekerja sendiri untuk mencari uang. Kita tinggal duduk manis. Jadi nampaknya tidak bekerja apapun, ya, tapi setiap hari bisa jajan, bisa makan enak, bisa yang lain-lain. Bahkan sampai ada anekdot, ada orang yang kaya tiba-tiba beli mobil mewah tapi kenyataannya dia selalu di rumah terus gak pernah kemana-mana. Dikira dia memiliki babi ngepet, padahal sekarang eranya sudah tidak seperti itu. Eranya sekarang sudah bisnis startup gitu, ya, menggunakan bisnis startup. Nah, inilah yang kemudian penting bagi kita untuk jangan sampai menjadi generasi yang kuper, gak ngerti. Generasi muslim itu harus tetap mengimbangi. Namun ada beberapa hal yang perlu dan tetap harus diperhatikan. Hal ini menyangkut terkait dengan apa itu jenenge? Pokok-pokok dalam bisnis Islam itu sendiri. Jangan sampai kemudian ketika kita bisnis justru mengeksploitasi teks-teks hadis atau teks-teks Al-Qur'an untuk bisnis kita. Padahal seharusnya teks hadis itu menjadi pegangan, teks Quran itu menjadi acuan dalam berbisnis kita. Kita boleh berbisnis apapun. Bahkan Nabi sudah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum wa ana a'lamu bi umuri dinakum. Jadi kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, sementara saya akan lebih tahu terkait dengan urusan agama kalian. Jadi masalah urusan duniawi, Nabi sebenarnya sudah benar-benar melepas kepada kita semua. Udahlah, kalian mau apa itu jenenge? Mau bekerja silahkan. Urusan dunia Anda yang lebih paham. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Nabi mengatakan begini, bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan engkau
mati besok. Nah, ini bagian dari semangat untuk melakukan apa ya, pekerjaan di dunia. Nah, ini terutama terkait dengan bisnis misalkan. Nah, dalam urusan ini kita di generasi milenial memang harus mengikuti zaman. Sekarang eranya era online semuanya. Startup bisnis semuanya itu akan lebih maju. Nah, maka dalam hal ini penting apa yang harus kita ketahui untuk ya tetap kita pegang teguh sebagai prinsip-prinsip beragama dalam Islam itu. Nah, inilah yang kemudian saya perkenalkan menjadi apa ya istilahnya? Prophetic entrepreneurship. Prophetic entrepreneurship. Jadi entrepreneur ala Nabi. Jadi Nabi saat itu memang sudah melakukan perdagangan, ya. Itu memang budaya di Arab saat itu seperti itu. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh Arab ya dia memang membawa onta, beberapa onta di mana ontanya itu banyak berisi barang dagangan, kemudian melakukan rihlah ke negara-negara tetangga. Bahkan Nabi dalam cerita itu kan sering ke Syam ya, sering ke Syam untuk melakukan perdagangan. Nah itu memang era Nabi berdagang saat itu sudah sangat canggih gitu saat itu. Tapi kita yang hidup di saat ini semuanya era online, maka kita harus apa itu mengedepankan atau kita juga harus menerima konsep tentang bisnis startup bisnis itu sendiri. Tapi prinsip-prinsip yang perlu kita pegang, kita harus meniru apa yang dilakukan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi inilah yang kemudian harus apa ya kita pegang teguh. Nah, yang saya sebut tadi apa istilahnya prophetic entrepreneurship. Apa saja? Nah, saya akan mengenalkan dua tulisan. Yang pertama terkait dengan tulisan saya sendiri. Ini sudah menjadi buku, judulnya Halal Marketing, Strategi, Teori, dan Aplikasi Perspektif Al-Quran dan Hadis. Ini kebetulan saya buat kolaborasi dengan kolega saya di Yayan Salatiga. Nah, yang satu ini saya sendiri. Yang satu memang dia pakarnya di bidang ilmu ekonomi, saya pakar di bidang ilmu Quran dan hadis. Nah, disinilah titik kolaborasi kami berdua itu. Nah, ini judulnya bukunya. Nanti kalau ada yang mau membeli buku saya, silahkan. Nah, kan begitu. Oke, kita langsung lanjut ke halaman 5. Oke, jumping loncat ke halaman 5. Jadi apa yang perlu ditekankan dalam bisnis itu? Nah, ini. Jadi dalam bisnis itu konsep halal marketing saat ini kan memang menjadi isu yang sangat seksis, yang sangat menarik bagi para pedagang. Pokoknya yang bernuansa-nuansa keislaman, ya, itu akan lebih mudah menggait konsumen, terutama mereka yang dari kelas menengah ke atas, kaum urban. Apa-apa yang memiliki embel-embel label Islam, entah itu syariah, entah itu apa habatus syauda misalkan, atau apa itu jenenge ada pernah ya apa itu pasta gigi siwak. Pokoknya ada unsur-unsur keislaman, itu akan lebih menarik bagi mereka. Nah, ini memang menjadi realitasnya itu. Jadi apapun yang ada embel-embel syariahnya itu akan lebih laris. Deterjen halal, apalagi hijab syar'i, terus apa lagi ya halal mat misalkan, terus apa lagi pokoknya yang dia menggunakan istilah-istilah Islam itu bagian dari menunjukkan untuk bagian dari halal marketing. Jadi bisnis yang membawa identitas halal sebagai label dalam bisnis. Jadi sebagai komoditas untuk berbisnis itu sendiri. Nah, ini yang sering saya kritik. Kenapa? Karena malah justru dia mengeksploitasi ayat-ayat hadis itu, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis itu sendiri. Dia tidak memegang prinsip Qur'ani maupun prinsip berdasarkan hadis dalam berbisnisnya. Nah, namun dia malah justru memanfaatkan itu sebagai label. Padahal yang paling penting itu dia memegang prinsipnya.
entah labelnya pakai apapun, tapi kalau dia memegang prinsip itu, maka insya Allah bisnisnya aman, lancar, halal, kan begitu. Tetapi malah justru terkadang dia malah justru menjadikan Islam itu sebagai label belaka. Nah ini yang saya sebut sebagai eksploitasi, eksploitasi teks agama untuk kepentingan bisnis atau untuk labelisasi bisnis. Adalah nggak perlu embel-embelan, tetapi malah justru Anda apa ya, tidak memberikan kepuasan kepada pelanggan, bahkan justru lebih mahal harganya daripada yang lain misalkan, bahkan mencekik masyarakat kelas menengah ke bawah, kan repot ini. Nah maka dalam hal ini janganlah sekali-kali Anda justru malah mengeksploitasi teks hadis maupun apa untuk kepentingan bisnis itu. Yang harus kalian lakukan adalah memegang prinsip dari ayat Al-Quran itu maupun ayat hadis-hadis Nabi, ya, untuk apa jenenge, menjalankan roda bisnis kalian. Pakai label apapun terserah, itu urusan kalian. Tetapi yang jelas prinsip itu yang harus kalian pegang. Bukan apa ya, teks itu yang kamu jadikan label, bukan. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, kan sering ada itu, menggunakan label-label keislaman. Nah, ada beberapa prinsip. Ya. Ini misalkan prinsipnya itu mendahulukan kebijaksanaan, wisdom. Ya, ini sebagaimana surat Al-Baqarah. Ada berdasarkan pada kebutuhan needs, ya, atau kebutuhan pada di surat Toha ayat 118, 119, Al-Isra ayat 29. Ada lagi Muslim consumer, ada lagi pasar, ya, ada lagi perilaku yang baik, ya, itu dari beberapa riwayat termasuk riwayatnya At-Tirmidzi, ya, dan menjauhi perilaku yang goror itu membahayakan. Ada juga terkait dengan halalan thayyiban. Nah ini dalam surat Al-Baqarah 172 dan 168. Ya, ada juga kesepakatan bersama antara atau mutual consent, ya, di surat An-Nisa itu sendiri, ya. Terus ada kesejahteraan, ya, di surat Al-Baqarah ayat 201. Ada juga menggunakan iklan yang etis, jangan sampai kemudian kita melakukan iklan malah justru menjatuhkan pihak lain. Nah, kan ada yang seperti itu, jangan, karena itu bisnisnya curang kalau seperti itu. Nah, itu sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 77. Ya. Tuh. Kalau yang fokus pada hadisnya ini saya memperkenalkan ada beberapa hadis, ya. Misalkan kita diminta untuk mengedepankan sikap jujur dalam berbisnis. Nah, sikap jujur dalam berbisnis. Ini hadis-hadisnya, ya. Banyak sekali, ada riwayat Bukhari nomor 6094. Ada juga riwayat Muslim 2607. Terus ada riwayatnya juga nomor 105, ya, riwayat Imam Muslim tadi. Juga riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini semuanya mengedepankan pada aspek kejujuran dalam berbisnis. Jadi harus jujur, orang oleh tidak boleh membohongi. Kalau memang cacat, katakanlah cacat. Kalau kualitasnya baik, katakanlah baik. Kalau kualitasnya buruk, katakanlah buruk. Jangan kemudian kualitasnya buruk, kemudian Anda kasih label-label Islam misalkan. Kualitas ini apakah hanya kualitas barang, Pak? Tidak. Tidak hanya kualitas barang. Boleh kualitas barang. Boleh pada kualitas pelayanan. Kalau bisnisnya pelayanan, kualitas pelayanan bagaimana? Ini begitu. Belum lagi kualitas dari cara berbisnisnya, sistem administrasinya, kan juga. Jadi kalau dalam era sekarang ini kan mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah,
kepuasan pelanggan itu yang paling penting. Jadi kalau pelanggan puas, maka disitulah tingkat kesuksesan kalian. Maka ciptakan kepercayaan dulu. Trustnya itu harus dibangun. Jangan kemudian yang penting untung wakeh, tapi kepercayaannya tidak. Nah, maka dalam hal ini, dalam bisnis, kita harus yang paling pertama itu ya membangun trust itu. Membangun kepercayaan. Dengan cara apa? Jujur. Jujur itu insya Allah akan membangun trust. Kalau memang buruk, katakanlah buruk. Kalau kualitasnya baik, katakanlah baik. Jangan yang penting untuk untung, enggak. Nah itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ini hadisnya banyak sekali ini. Yeah. Terus yang kedua, jangan sampai mengandung unsur goror atau yang membahayakan, menipu. Ojo dodol barang sing kira-kira wis hampir basi tapi kemudian Anda poles. Ya. Kemudian nampak manis, akhirnya dijual, harganya cukup tinggi. Nah itu. Jangan seperti itu. Kalau memang buruk, Anda katakanlah barang ini kurang baik. Kalau jenengan masih tetap mau membeli, ya saya kurangi harganya lah sekian misalkan. Kan kadang ada yang seperti itu. Ini biasanya nggak apa-apa kalau seperti itu. Jadi yang penting saya tidak terlalu rugi banyak misalkan. Adalah ini barangnya buruk kualitasnya, kualitas yang nomor sekian lah misalkan. Tapi kalau memang jenengan masih membutuhkan dan mau, monggo saya kurangi harganya sekian, mau tidak kan gitu. Jadi sudah dijelaskan di awal, tidak apa ya, tidak menyebabkan pelanggan itu merasa tertipu. Ini yang pernah nah ini dasar-dasarnya ada di dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor 3376, ada di Sunan At-Tirmidzi 1234, di Sunan Ibnu Majah nomor 2225. Ya, itu. Jadi jangan sampai mengandung unsur goror, menipu seseorang. Misalkan kalau mau beli mobil, kalau memang mobilnya ini sering mogok, ya katakanlah mobil ini sering mogok. Kalau memang itu mobilnya bagus, wah, tinggal pakai jos, mantap, ya silakan. Aja sampai kita barangnya apik, tak barangnya bagus, casingnya bagus, tapi isinya bobrok kabeh. Nah itu ada beberapa, ya pasti ada pihak yang dirugikan, terutama pembeli. Nah, itu. Dalam melayani pun sama. Jangan misal Anda membuat jasa misalkan, jasa perbaikan. Ya yang Anda perbaiki yang memang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Mas, ini laptop saya layarnya nggak bisa. Yang rusak itu laptopnya, tapi kok tiba-tiba ngomong, wah keyboard Anda juga bermasalah ini, gini. Ini mau diganti sekalian atau tidak? Ya, sekalipun diperbolehkan, sekalipun boleh, tapi ini ada beberapa pihak yang tidak diuntungkan, karena dia fungsinya kan, dia hanya apa jenenge? Mengajukan problem di layar, tapi kenapa kemudian keyboard dimasukkan? Padahal dia awalnya keyboard dia tidak merasakan apa-apa, tapi kemudian Anda sampaikan seperti itu. Ini bagian dari untuk apa ya berarti? Ya gampangannya menipu. Nah, menurut saya menipu itu. Orang rusak ketika dikatakan rusak kan begitu. Nah, jangan seperti itu. Bisnis jasa pun sama seperti itu. Sering seperti itu. Bahkan ketika seperti itu ya terjadi beneran, pelanggan itu akan mencatat dalam pikiran dia, bahkan terkadang dia tidak sadar akan apa ya, menyebarkan informasi itu kepada yang lain. Ojo ning gone kae, aku pernah ketipu begini. Jadi disinilah kemudian tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kalian sudah mulai luntur. Maka dalam hal ini, nah, kalau kita bisnis online misalkan, kan terkadang ada testimoni ya, sekalipun terkadang testimoninya memang sengaja dibuat misalkan, tapi kan paling tidak testimoni itu bisa dilihat bagaimana ya. Kalau saya beli online biasanya cari yang testimoninya paling banyak. Nah minimal itu bagian untuk meminimalisir apa ya, aspek kerugian yang akan muncul. Tapi kalau testimoninya hanya sedikit atau apa, ini malah saya curiga.
terkadang, atau itu memang jangan-jangan dibuat testimoninya atau bagaimana kan begitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi testimoni ini bagian dari untuk melacak bagaimana rekam jejak dari penjual itu. Nah, begitu. Itu bagian dari untuk menghindari unsur-unsur goror ini. Nggak usah pakai label-label keislaman, tapi yang penting Anda sangat islami. Nah, itu lebih baik. Jadi bisnis Islam belum tentu baik daripada bisnis Islami. Beda ya. Bisnis yang Islami itu lebih baik daripada bisnis yang menggeret label Islam. Nah, itu. Jadi bisnis Islami itu dia yang memang benar-benar apa ya, mencerminkan nilai-nilai keislaman di dalam aspek bisnisnya itu. Jadi bukan yang membawa label Islam dalam bisnisnya, bukan. Nah, itu. Oke. Terus ada lagi, jangan menjual barang-barang najis. Lah, Pak, ini ada hadisnya. Lah, Pak, sekarang kok banyak orang yang menjual pupuk kandang untuk entah itu bagian dari penanaman pohon lah atau apa. Ya, itu memang terkadang menjadi masalah, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan itu tidak sebagai akad jual beli, tetapi akad upah kepada si dia yang telah bersedia mengumpulkan kotoran-kotoran itu. Nah, kotoran-kotoran itulah yang kemudian saya manfaatkan. Nah, gitu. Jadi upah. Nah, nanti di bawah ada upah, terkait dengan upah. Ya. Terus jangan sampai melakukan ihtikar atau monopoli perdagangan. Makanya bukalah bebas, buka bebas. Karena dalam perdagangan yang dibuka bebas ini akan ada persaingan. Jadi dia mencoba apa ya, berlomba-lomba untuk mencari kepuasan pelanggan. Kalau bisnisnya hanya dimonopoli satu orang, maka untuk meningkatkan kualitas mereka nggak ada. Kenapa? Merasa dia paling unggul sendiri, sementara yang lain nggak ada. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tapi kalau ada pesaingnya misalkan, maka dia akan berlomba-lomba untuk mencari kepuasan pelanggan itu. Nah, di situ. Maka dalam hal ini misalkan kayak minyak bumi di Indonesia ya, yang awalnya hanya dimonopoli oleh Pertamina, dalam pemerintahan saat ini mulai sudah terbuka dengan apa itu jenenge, dari berbagai perusahaan minyak bumi di dunia. Hanya saja memang masih dibatasi, jangan sampai dia itu melebihi kapasitasnya di Pertamina, karena memang Pertamina itu sendiri kan miliknya negara, BUMN ya. Kalau sampai kalah ya negara akan kolab juga kan gitu. Jadi tetap dibuka keran untuk persaingan itu ada, tetapi tidak sebebas mungkin lah. Nah, begitu. Jadi biar Pertamina juga berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya, mulai dari bensin, solar, oli dan yang lain-lain itu. Nah, ini bagian dari untuk mengusahakan itu. Jadi jangan sampai dilakukan monopoli. Ya. Memang masih ada beberapa yang dimonopoli ya. Misal kayak PLN itu masih monopoli negara itu. Oke. Nah, tapi selama dia memberikan pelayanan yang baik, insya Allah masih bisa dijalankan. Tapi kalau sama sekali tidak memberikan pelayanan yang baik, maka kepuasan pelanggan ini yang kemudian akan dipertaruhkan. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi sekarang intinya pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Oke, yang kelima terkait dengan menyegerakan upah. Jadi kalau kalian jadi bos misalkan, atau meminta bantuan pada orang lain misalkan, bangun rumah atau bangun apalah, tempel ban misalkan, ya, yang sering terjadi ketika masih mahasiswa. Saat dulu kan sering kayak gitu ya, kebanan yang jalan pas rago duit, Pak ngapunten nih kalau mboten beto uang atau mboten beto yatra sekedap nggih, nanti kalau mriki malih.
Wah, benar. Jadi ketika saya balik, langsung ambil uang, balik lagi ke situ untuk membayarnya. Jadi utul ajiro ajro qabla an yajid fa'arahu. Jadi untuk segera, adalah ojo suwen-suwen. Utang oleh tapi ojo suwe-suwe ngono lho. Nah, ini bagian dari prinsip untuk apa jenenge? Menjaga bisnis kita dengan pihak lain agar terjalin kerjasama yang kuat dan untuk menuju pada kepuasan pelanggan. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam bisnis, dalam keadaan apapun, dalam era apapun. Nah, apalagi dalam era digital seperti ini. Bisnis startup silahkan. Yang penting kalian tetap mengedepankan etika-etika tadi. Prinsip-prinsip utama yang diajarkan oleh Nabi itu harus dikedepankan. Ini modelnya apa terserah, silahkan kalian lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum wa ma'ana a'lamu bi umuri dinakum. Kan begitu, Nabi mengatakan seperti itu sudah. Jadi ini sudah bebas, silahkan kalian bekerja seakan-akan engkau hidup selamanya, kan begitu. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisnis mengikuti zamannya, gitu. Nah, seperti itulah dalam hadis bisnis ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di WA Group. Barangkali ada pertanyaan, nanti bisa diajukan di sana. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.